Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, warga Jemaat GPIB Petra Bogor. Kita masuk dalam pelayanan firman Allah dalam ibadah keluarga hari ini 15 April 2020 di GPIB Jemaat Petra Bogor. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih tiba saatnya kami mendapat kesempatan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu kembali. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami mengerti maksud Tuhan dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada ibadah keluarga saat ini terambil dari Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17 saya bacakan bagi kita semua. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Sampai demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah yang menarik yang sudah sering tentu kita dengarkan tentang pengutusan Musa oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kita memang tidak membaca keseluruhan, tapi kita ambil sepotong cerita yang panjang itu tentang pemanggilan Musa sampai Allah menyuruh Musa, memerintahkan Musa untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kita melihat minimal ada dua hal penting yang kita lihat di sini. Yang pertama tentang Musa yang meragukan kuasa Allah. Tadi kita lihat dalam pembacaan kita, Musa menyampaikan alasan-alasannya. Dia bilang, "Ya tidak pandai bicara. Dari dulu pun tidak, kata, sejak engkau memanggil aku juga tidak." Ungkapan Musa. Lalu dia memberikan alasan-alasan yang mungkin bagi kita tentu wajar, normal.
Bahwa ya aku gak pandai bicara Tuhan, aku berat mulut dan lain-lain sebagainya, berat lidah dan seterusnya. Suatu alasan. Tetapi Tuhan menegaskan. Ya, ini kita lihat ya, Tuhan menegaskan, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Jadi kita lihat di sini, manusia atau lidah manusia itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Itu artinya tidak ada yang bisa menciptakan lidah. Ahli apapun pada masa kini tidak mampu menciptakan. Lalu ungkapan yang berikutnya dikatakan, siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Bukankah aku, yakni Tuhan? Kita lihat ya, di sini ingin menggambarkan tentang bahwa Tuhan berkuasa. Nah, Musa yang diutus oleh Tuhan, kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mengutus Musa tidak dengan tangan kosong, tidak diutus begitu saja. Tapi Tuhan melengkapi Musa dengan kuasa. Ini yang pertama yang kita perhatikan. Bahwa Musa gagal meyakini kuasa Allah yang menyertai dia. Musa bisa dikatakan gagal untuk memahami pesan Tuhan. Sampaikan berita, aku menyertai kamu, kamu gak usah takut. Kira-kira seperti itu. Itu kita lihat hal yang pertama. Musa meragukan kuasa Tuhan. Nah, tentu hal yang kedua yang sama, yang berbarengan dengan hal itu, seperti yang saya sudah katakan tadi. Tuhan menunjukkan aku yang menciptakan lidah itu, yang membuat lidah manusia itu aku, yang membuat orang bisu tuli. Itu aku, dan aku ini siapa? Aku ini Tuhan. Artinya Tuhan meyakini Musa, ketika engkau disertai oleh aku, ketika aku menyertai engkau, itu otomatis kuasa Tuhan juga menyertai engkau. Kuasaku juga menaungi engkau, menyertai lidahmu yang kau bilang gak bisa berbicara itu. Dua hal terjadi dalam peristiwa ini. Ketidakpercayaan Musa, ketidakyakinan Musa dengan kuasa Allah karena dia melihat keberadaannya. Tentu kalau kita bicara logika, orang bilang betul dong Pak, betul dong Bu, kan memang dia gak pintar bicara. Masuk akal kita. Tetapi oleh kuasa Allah ingin ditekankan, ketika kuasa Allah itu berlaku, terjadi atau menjadi sebuah kenyataan, terwujud dalam hidup kita, itu melampaui segala sesuatu, ketidakmampuan kita. Itu yang Allah ingin katakan pada Musa, kamu gak boleh ragu, aku berkuasa, aku Tuhan, aku bisa melakukan apa saja, apa yang aku mau. Orang yang tidak bisa menjadi bisa. Orang yang tuli menjadi tidak tuli, menjadi sembuh. Orang yang bisu juga demikian. Tapi sebaliknya, orang yang mendengar bisa dia buat tuli. Orang yang bisa berbicara bisa dia buat bisu. Orang yang bisa berjalan, dia mampu membuat tidak bisa berjalan. Artinya semua kekuasaan ada dalam tangan dia. Saudaraku, pesan apa yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Masih kaitan dengan peristiwa Paskah Yesus Kristus. Paskah berbicara tentang kuasa Allah. Lalu kita melihat tentang Musa. Musa betul-betul manusia, sama seperti Anda dan saya. Tapi kita belajar dari cerita ini. Apakah kita juga akan bersikap seperti Musa? Meragukan kuasa kebangkitan Kristus yang mampu memelihara kita, yang mampu melindungi kita, menjaga kita dalam situasi virus corona ini yang menakutkan. Apakah kita meragukan bahwa Tuhan mampu melindungi kita, menjaga kita? Dari sisi manusia kita berbuat hal yang sama, pakai logika kita. Kita diajarkan oleh mereka yang mengerti tentang kesehatan, cuci tangan, makan minum yang bergizi, yang sehat, walaupun sederhana tapi memang dia memberikan kekuatan baru, kesehatan yang bagi kita. Istirahat yang cukup, menjaga jarak, tidak datang di tempat-tempat yang ramai. Itu kan hal-hal yang dalam ilmu kesehatan masuk dalam logika kita, ya harusnya begitu untuk menghindarinya.
Tapi ingin ditekankan di sini, tanpa kekuatan Tuhan tak ada perlindungan yang sempurna. Itu yang perlu kita pahami dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Saudaraku, kita memiliki keterbatasan sama seperti Musa. Musa menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang dikagumi. Bukan karena Musanya, bukan. Tapi karena kuasa Tuhan yang menyertai dia. Anda dan saya juga mampu menghadapi situasi kondisi yang orang bilang tidak menguntungkan, menakutkan, mengerikan. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Maka lihat sabda Allah ini kita betul kita memakai logika, tapi nggak boleh lupa bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu di luar kekuatan cara kita berpikir, di luar akal budi kita, di luar kemampuan otak kita untuk menangkap, untuk mengerti. Paskah bicara tentang kuasa Allah. Teks bacaan ini bicara tentang kuasa Allah. Aku yang melakukan semua. Pertama untuk diri kita sendiri. Jangan pernah kita meragukan kuasa Allah yang memelihara kita, yang mampu melindungi kita. Jangan pernah kita meragukan kuasa Allah mampu menjaga, memelihara kita, memberikan kita kecukupan untuk kebutuhan hidup kita. Menjaga ya mungkin kerja kita, usaha kita, anak-anak cucu kita. Kuasa Allah yang menyertai kita. Betul, sekali lagi tetap kita memakai akal budi kita, mungkin kepandaian kita. Tapi ada hal yang kita tidak mengerti. Kalau bicara COVID-19, hanya Tuhanlah yang berkuasa itu, yang mampu menghalau. Sehingga Indonesia betul-betul bersih dari virus itu. Hanya Tuhan. Secara logika tadi kita pakai upaya-upaya segala macam ini. Tapi kalau Tuhan tidak ikut campur tangan untuk melepaskan bangsa kita, tidak ada yang bisa menolong kita. Saudara, kita berlindung pada Tuhan. Betul, kita tetap memakai akal sehat kita, memakai kepandaian kita. Yang sesungguhnya itulah anugerah Tuhan. Tapi kita harus tetap memahami ada kuasa yang lebih tinggi dari kepandaian kita. Ada kuasa yang mampu melindungi kita dengan perlindungan yang sempurna. Dan jangan pernah, ini pesan penting, jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ketika kita mulai meragukannya, saat itulah kita masuk dalam titik mulai bimbang, mulai ragu, mengeluh. Kenapa orang mengeluh? Ya karena gak percaya kuasa Tuhan. Orang yang suka mengeluh ada orang yang tidak percaya pada kuasa Tuhan. Orang yang selalu tenggelam dalam ketakutan karena dia gak percaya kuasa Tuhan. Tuhan tahu kita punya khawatir, punya takut, tapi jangan membiarkan kekhawatiran, ketakutan itu menenggelamkan kita. Itu yang gak boleh. Kenapa? Karena masih ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada Musa. Pergi, jangan takut menghadap Firaun. Dia orang yang jahat dan lain sebagainya. Tapi kuasa aku menyertai kamu. Jangan takut, aku menyertai kamu, aku memelihara. Tuhan gak pernah berdusta pada kita. Nah, lewat sabda Tuhan ini, semoga kita dikuatkan. Kita tetap setia kepada Kristus Tuhan kita. Tuhan yang bangkit itu, apapun yang terjadi. Dan percayalah, dialah yang punya masa depan bagi kita, bagi anak cucu kita. Dia yang punya kebahagiaan yang sempurna bagi kita. Dia yang akan memberikan jalan bagi kita. Dia akan menolong bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa di dunia ini dari virus corona ini. Dan menolong hidup kita masing-masing. Ya pribadi kita, mulai dari pribadi kita. Lalu kita dalam keluarga saling menguatkan. Suami menguatkan istri, istri menguatkan suami. Orang tua menguatkan anak-anak. Atau sebaliknya ada waktunya anak-anak menguatkan kita sebagai orang tua. Karena kenapa kita melakukan hal itu? Karena berangkat dari kuasa Allah. Tak ada yang mustahil. Jadi jangan hanya kita nyanyikan lagu itu bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak. Tapi kita ingin melihat nyata dalam hidup kita. Memang tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena kuasa itu. Jemaat, percayalah pada firman Allah. Berpegang teguhlah. Tuhan akan membuktikan kebenaran firman dalam hidup kita. Pribadi, rumah tangga. Dan dalam persekutuan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kadang
dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkala,